Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, para Dewan Guru SDN 635 Indrapuri yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi ini. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan membahas tentang pembelajaran aktif di unit 1 pada kegiatan Tanoto Foundation. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan yang pertama adalah pembelajaran aktif. Nah, Bapak Ibu sekalian, pembelajaran aktif itu adalah suatu metode atau suatu proses pembelajaran yang sangat aktif sekali, dan metode pembelajaran tersebut melibatkan guru dan juga siswa dalam proses belajar. Nah, intinya pembelajaran aktif ini bagaimana kita sebagai guru kita bisa membuat kelas itu menjadi aktif. Nah, oke, selanjutnya latar belakang dari sosialisasi ini adalah salah satu tujuan pentingnya dalam pembelajaran adalah mengembangkan potensi siswa. Nah, berarti itu bakat siswa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian pendekatan pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi tersebut adalah pembelajaran pendekatan belajar aktif. Nah, kemudian guru itu sangat perlu memiliki pemahaman yang baik tentang pendekatan tersebut untuk mendukung peran penting mereka dalam mengembangkan potensi siswa tersebut. Next. Nah, kemudian tujuan selanjutnya yaitu bisa mampu mengenal unsur-unsur pembelajaran aktif. Nah, kemudian yang saya dapatkan selanjutnya adalah yang kedua, kita bisa mengidentifikasi contoh-contoh kegiatan pembelajaran untuk tiap unsur pembelajaran aktif. Next. Kemudian ada kegiatan sinkronus ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah mengenal unsur pembelajaran aktif. Kemudian yang kedua, menyepakati kegiatan belajar aktif. Yang ketiga, mengidentifikasi kegiatan belajar aktif. Dan kemudian membuat pemetaan unsur pembelajaran aktif terhadap 5M dan 4K atau 4C. Next. Nah, yang pertama di sini ada brainstorming. Nah, brainstorming itu maksudnya yaitu pada kegiatan asinkronus itu ada kegiatan pembelajaran aktif apa saja yang muncul. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat dari contoh gambarnya. Di sini ada pembelajaran aktif yaitu kegiatan belajar mengajar pelajaran IPA, di mana anak tersebut menggunakan media pembelajaran ya atau langsung di laboratorium menggunakan alat-alat labor. Next. Nah, di sini maksudnya adalah melakukan kegiatan atau doing. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Next. Nah, kalau gambar yang kedua ini anak-anak tersebut yaitu melakukan observing atau mengamati. Next. Nah, setelah mengamati berarti anak tersebut mengalami. Next. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya dari proses pembelajaran aktif itu yaitu proses pertukaran gagasan antara dua orang atau lebih. Nah, di sini berarti kita melakukan suatu interaksi. Anak-anak bagaimana mereka itu bisa melakukan interaksi antara teman yang satu dengan teman lainnya. Next. Nah, setelah melakukan interaksi yaitu melakukan komunikasi, yaitu proses penyampaian gagasan atau pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Next. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yaitu proses memikirkan makna dari belajar yang dialami, yaitu baik yang terkait materi yang dipelajari maupun pengalaman belajarnya. Next. Setelah itu, refleksi itu bisa dipicu dengan pertanyaan, yaitu mengenai pengetahuan atau kemampuan apa yang kita peroleh dari belajar di topik ini. Next. Nah, kemudian bagaimana proses yang bisa kita pelajari tadi? Nah, itu bisa kita terapkan kepada anak-anak. Next. Nah, jadi dari semua itu timbullah konsep mikir, yaitu next. Nah, yaitu berhubungan dengan karakteristik pembelajaran aktif. Nah, jadi Bapak Ibu ini adalah karakteristik dari pembelajaran aktif. Nah, ini adalah perbedaannya.
Nah, bagaimana passive learning dan juga active learning? Nah, kalau di passive learning yaitu receiving information and ideas. Nah, jadi maksudnya dia ini hanya menerima informasi berupa ide saja, hanya ide-ide saja yang bisa diterima dari guru. Nah, kemudian kalau active learning, nah di sini banyak sekali yang bisa dilakukan oleh anak-anak tersebut, yaitu ada experiences. Experiences ini adalah pengalaman ya anak-anak, jadi mendapatkan banyak pengalaman Bapak Ibu. Seperti tadi doing, observing, seperti gambar yang sebelumnya tadi. Kemudian ada reflection. Reflection ini seperti what is learning and how one is learning or alone with others. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada dialognya juga antara masing-masing siswa, kelompok satu dan kelompok lainnya ada melakukan dialog. Oke, next. Silakan. Berapa? Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan, dan kesimpulan dari pembelajaran aktif ini adalah jadi pembelajaran aktif itu adalah suatu proses pembelajaran atau metode pembelajaran yang melibatkan siswa dan juga guru supaya pembelajaran itu menjadi lebih aktif. Dan pembelajaran aktif ini menerapkan konsep pikir, yaitu adanya refleksi, kemudian komunikasi dan juga interaksi, dan satu lagi refleksi. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Langsung aja saya buka sesi tanya jawab. Mungkin dari penjelasan saya tadi ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, baik Pak, terima kasih. Silakan Pak Suratno. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka untuk mengikuti proses pembelajaran yang lebih baik, anak-anak biar lebih aktif lagi. Ini tapi ada kendalanya. Kendalanya adalah karena kebiasaan lama, anak itu belajar dengan terfokus pada guru yang aktif, sehingga anak-anak menjadi kurang aktif. Nah, untuk itu kalau dirubah dengan anak ikut aktif juga, guru juga aktif, itu nanti tentu akan mengalami beberapa kendala. Antara lain kebiasaan lama dari anak yang belum terbiasa dengan perubahan cara belajar yang sekarang sedang digalakkan ini. Nah, untuk itu kami mohon penjelasannya bagaimana caranya agar anak ini nanti mengikuti proses pembelajaran itu secara aktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali dari Bapak Suratno. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menjawab. Jadi bagaimana sih cara kita supaya pembelajaran itu menjadi lebih aktif dan merubah ya Pak ya, merubah dari pola pikir mungkin anak-anak yang lama menjadi yang baru, dan berhubungan dengan pembelajaran aktif. Jadi caranya adalah dengan cara-cara atau hal-hal yang sederhana dulu Pak. Misalnya dari pembelajaran aktif ini adanya suatu literasi juga ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita harus melakukan pembiasaan dari hal-hal yang sederhana. Nah, misalnya kegiatan literasi yaitu membaca buku 10 menit saja sebelum belajar. Nah, dan juga dengan adanya pojok baca di setiap kelas. Nah, hal yang sederhana itu saja dulu yang diterapkan. Nah, nanti baru kemudian meningkat lagi dengan menggunakan konsep pikir. Nah, dari penjelasan saya tadi mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup Bu. Pas Bu kayak. Bagaimana Pak Suratno? Atau mungkin Bapak ada pengalaman lebih? Saya rasa sementara ini sudah cukup Bu. Sudah paham. Nanti kita coba aja bersama-sama. Yang penting kita semangat untuk mencoba merubah cara belajar yang lama dengan cara belajar yang baru, dan kelihatannya memang hasilnya nanti akan lebih maksimal dibandingkan dengan pembelajaran yang lama. Saya rasa itu aja, tergantung kita nanti bagaimana menerapkan di kelas masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Pak Suratno. Berat ya.